Kenapa bisa kalah? Saya pingin Hotman tampil kau. Udah nggak marah saya nih. Karena udah kami duga memang kalian ada kolaborasi. Nah ayo, jangan kolaborasi di media saja. Datang kok ke persidangan. Sudah masuk ranah proses hukum, maka saya hanya mengantar. Ya, sekarang saya perkenalkan ya resmi ya. Untuk koordinator tim itu Bung Leo Situmorang, SHMH, lawyer dan ketua umum Forum Batak Intelektual Pusat. Kemudian untuk tim koordinator, ketua tim hukumnya langsung, administrasi dan lain Bung Rusdi. Ya, SHMH kandidat doktor. Wakil ketuanya Bung Donald SHMH. Sekretaris timnya Bung Bintomawi Suburung Sarjana Hukum. Wakilnya dibantu oleh Saudara Banua Hasibuan dan beberapa tim yang lain termasuk Saudara Rahmat, Abdul Hadi dan lain-lain. Kita ada 8-9 orang ya. Nah, jadi karena ini sudah masuk due process of law, saya sebagai prinsipal datang. Tentu tidak elok kalau saya yang banyak bicara. Tapi tentang perkembangan kan boleh tanya saya, tapi untuk persidangan itu materinya ada di timnya. Ya. Silakan Bung Rusdi, tapi sebelum Rusdi koordinator dulu, kasih pengantar, Bung Rusdi baru sekretaris. Itu. Jadi yang bicara yang 3 orang ini. Ya, kalau mau ditambahkan nanti boleh. Silakan. Baik, selamat siang ya. Hari ini tadi kita sudah menjalankan sidang gugatan perkara di Cadli. Ya, dan tadi juga sudah dimediasikan. Mungkin minggu depan kita mediasi kembali. Nanti masalah teknis bisa dengan ketua tim. Untuk sidang tadi gimana, Pak? Sidang tadi berjalan cukup bagus ya. Tadi juga kedua belah pihak tergugat dan penggugat sudah dipertemukan. Nah, kita sudah tinggal memilih hakim mediatornya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan benar. Bang, tadi terkait itu kabarnya belum ada daftar dari kuasa hukumnya sendiri dari pihak penggugat. Itu biasa teknis saja. Yang pasti kan sidangnya kan berjalan. Itu teknis itu antara kita aja, nggak ada masalah itu. Biasa. Baik, itu biasa. Bung Rusdi, coba unsur hukumnya seperti apa nanti ditambahkan. Baik, Bung Pinto. Terima kasih. Selamat siang, sahabat media yang selalu setia menemani RAN dalam mencari keadilan. Kehadiran kami sebagai tim kuasa di sini dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Dr. Richard Lee. Kami tim kuasa tidak berintuisi, berhalusinasi, apalagi beropini. Kami pengacara sejati yang bertarung dalam pengadilan. Mari kita bertarung di pengadilan, bukti-bukti apa yang kita ajukan, karena kami sangat yakin dengan gugatan yang kami ajukan, dengan adanya memutus kontrak secara sepihak. Sekali lagi saya katakan, kami tidak berintuisi, berhalusinasi, apalagi beropini. Kami penegak hukum sejati. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Yang pasti agenda kami hari ini adalah mendaftar, lalu diunjuk untuk menjadwalkan dalam agenda mediasi yang mana akan dilanjut pada tanggal 21 hari Selasa depan pukul 10. Nanti kita lihat bersama-sama, nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin itu dari saya sedikit, mudah-mudahan selalu kami diridhoi dalam berjuang mencari keadilan. Terima kasih. Bung Pinto, coba pokok perkaranya, Bung Pinto. Ya, telah selesai tadi hari ini gugatan kita, persidangan kita, di mana memang sesuai dengan Perma 1 tahun 2016 itu kita harus dimediasi. Jadi tadi sedikit masalah yang ditanyakan sama abang ini mengenai surat kuasa, sebenarnya tidak ada masalah di situ, hanya administrasi. Ini juga lagi jam istirahat, karena prinsipal sudah ada langsung gitu loh. Jadi tidak ada masalah mengenai surat kuasa, karena ini beliau sebagai pengacara prinsipal hadir, jadi tidak ada masalah. Jadi itu diterima, ya teknis diterima oleh hakim. Dan yang paling penting sebenarnya ya di dalam Perma itu ada namanya itikat baik. Ya, itikat baik itu adalah kehadiran prinsipal, bukan kuasa hukum. Jadi kalau Dr. Richard Lee tidak hadir minggu depan, dianggap tidak beritikat baik, tidak beritikat baik. Jadi saya sarankan untuk hadir, mencari win-win solution. Nanti ada hakim mediatornya sudah ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tanggal 21 jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya kira itu dari saya. Nah, ini Bu Didaneti mau bicara tentang sosok Richard Lee. Coba boleh Didaneti. Oh ini
Orang yang keras itu. Aja. Richard Lee, biasanya orang itu yang dipegang adalah janji. Terus karena manusia itu harus konsekuensi dan komitmen. Dimana kemarin kau berkuasa kepada Bang Rasman itu kan ada kerjaannya. Bahkan kau dibebaskan. Kau menjerit-jerit supaya dibebaskan. Itu luar biasa. Kita aja nggak semua sanggup seperti itu. Nah, ini kerjaan kau mainkan berita ini. Kau goreng lagi untuk naikkan framing kau. Sebenarnya masalahnya di mana? Jadi ingat ya, kalah jadi arang, menang jadi abu. Ingat, kau pasti akan menemukan apa yang kau inikan. Kau pasti akan menemukan apa yang kau tabur pasti akan tuai. Jadi untuk itu Richard Lee, ingatkah kau ketika kau berkuasa seharusnya memberi kuasa, seharusnya kau menghargai, berterima kasih. Ini pihak JPU juga harus ini. Kok bisa aja dia bebas begitu? Nah, kita harus mempertanyakan kembali bagaimana proses hukumnya supaya Richard Lee ini jelas dengan proses hukumnya untuk disidangkan. Oke, saya kasih bocoran satu. Saya sebetulnya nggak mau ngomong nih, tapi saya kan orang politik. Ketika dia dibebaskan dalam artian ditangguhkan, yang dia ditangkap di Palembang, dia kirim saya 100 juta ucapan terima kasih. Tanya dia, di mana saya mungkin meras-meras dia? Benar nggak? 100 juta dia kirim saya malam itu dan ngajak saya nginap di hotel. Bukan saya nggak mau nginap di hotel, saya keluar luar negeri juga kuliah. Penghargaan, dia kirim saya 100 juta. Setelah itu, tidak berapa hari dia kirim lagi saya sepatu LV. Tanya sana. Ya, jadi jangan kau bilang aku meras-meras. Kau merasakan terima kasih ke saya, kau kirim saya 100 juta. Dia kirim sama saya. Kita buka nanti rekening banknya. Jangan memutar-mutar balik gitu. Kalau pokok perkara urusan mereka ini. Tapi itu, kalian ngerti nggak maksud saya? Mungkinkah saya memeras? Tanda bukti terima kasih dia ke saya, dia kirim saya transfer. Bang, hadiah 100 juta. Ke depan, Bang. Ya, 100 juta. Setelah itu beberapa hari kemudian, saya nggak tahu itu acara apa, ulang tahun atau apa, dia kirim lagi saya sepatu. Tidak pernah saya minta-minta. Kurang apa saya sama dia? Jadi Bu Ida ini benar yang dia sampaikan. Itu aja. Baru yang terakhir, apa itu? Saya tanya tadi pengacaranya, saya ingin tahu siapa itu pengacaranya. Kok nggak ada Hotman Paris ya sama Farhan? Udah undanglah mereka. Biar rame gitu loh. Itu kayaknya, ya sudahlah. Nanti takut saya di persidangan nanti gagap mereka. Saya bukan mengecilkan. Pingin saya sosok Hotman itu biar bertarung. Enak nih, benar nggak? Ada Bung Leo di sini, ada Bung Donald, ada Bu Eli Danetti, ada Bung ini Binto Mawi, ada Pak Rusdi, ada Bung Banua. Biar nampak sama Indonesia. Kan dia kemarin mengatakan racun sianida, benar nggak? Itu kiraan dugaan kami ini mengarah ke Bang Oto. Kenapa bisa sekian lama dihukum? Dan kenapa bisa kalah? Saya pingin Hotman tampil kau. Udah nggak marah saya nih. Karena udah kami duga memang kalian ada kolaborasi. Nah ayo, jangan kolaborasi di media saja. Datang kok ke persidangan. Saya pingin ngomong sama dia. Kan saya prinsipal nih dari tim hukum. Biar debat saya head to head sama kau. Kan kelihatan nanti kualitasnya. Lulusan Australia dengan lulusan Malaysia, bos. Kita uji dulu. Yusril itu lulusan Malaysia. M. Nasir itu lulusan Malaysia. Ya. Ulama pun ada dari situ juga. Biar dia tahu. Ya, dia dari Australia, oke. Tarung kita. Ya, jelas ya. Kemarin anak saya ikut ujian meja hijau lagi, cum laude lagi satu lagi, dokter. Ya. Jangan cerita-cerita gitu. Boleh boleh dia begini, tapi terserah dia. Saya hanya mau katakan urusan Richard Lee. Kemarin Richard sudah datang ke tempat dia kan? Benar nggak? Richard datang itu ke Kopi Joni, ngobrol di situ.
Apalagi yang mau kita bantah lagi? Berarti nggak punya nyali Hotman Paris. Ya, saya tinggal datang ke sana. Saya tinggal datang. Saya akan datang. Ingat ngomong saya ini. Saya akan datang ke Kopi Joni ketemu dia. Kalau bisa ditunggunya saya di sana. Hotman Paris harus Saya ingin tahu apa dia mau ngomong sama saya. Kalau bisa tunggu kalian. Ya, nanti saya kabari kalian. Dia kan hari Sabtu atau hari Minggu ya di sana ya. Saya kabari kalian. Nanti kalian datang. Saya mau ngomong sama dia. Saya mau bicara sama dia. Boleh dong? Saya ingin minum kopi, boleh dong? Tempat umum kok. Saya tempat umum, apa yang salah di situ? Itu bukan private. Tapi kalau ke Gatsu, ke Halloween nggak mau, karena bukan hobi saya itu. Ya, tapi saya akan datang. Saya pingin datang, saya pingin ngobrol sama dia. Tolong beritahu dia. Saya pingin ngomong head to head. Halo, apa kabar abangku? Pecinta ikan mujair. Saya pecinta ikan tenggiri. Ya, oke? Oke, Bang. Cukup ya? Terakhir Bang. Jangan saya lagi sama orang Kita ditanya. mengharapkan dia hadir. Dia hadir di persidangan. Ah. Punya nyali dong. Ah, gitu. mau nanya apa Soal nih? pemutusan kontrak itu nilai kerugiannya Sini. Nilai kerugiannya Nih, sendiri. berapa? Sekretaris tim. Jangan saya salah. Ya, saya ya, nanti. ya, kemarin Ini kan gugatannya pemutusan kontrak sepihak. pemutusan kontrak sepihak, sehingga itulah yang merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, kerugiannya material 5,7 miliar, imaterial 15 miliar. Nah, lebih baik diselesaikan melalui mediasi. Saya kira beliau mematuhilah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu. Kita mencari jalan tengah. Apabila memang Dr. Richard Lee beritikat baik, kita terima-terima saja. Nah, tapi kalau memang mau kita buktikan, sudah banyak jurisprudensi yang mengabulkan gugatan semacam ini. Oke. Ya. Total berapa itu Bang? Sorry. 20,7 miliar Oke. Itu yang harus dibayar. yang harus dibayarkan oleh Dr. Richard Lee. 20,7 miliar. Kita minta sita di depan itu ya. Iya. Itu materi itu saat Abang menjadi kuasa hukum saat di Palembang membebaskan Richard. Bukan. Ini ada kontrak. Kan begini. Jadi Richard ini bukan kita nggak ngerti. Dia izin ya. Iya Pak ya. Iya. Pak Dewa ya. Richard Lee itu dia datang sampai mengejar saya ke Pekanbaru, padahal saya mau ke Palembang, minta tolong urusan dia yang sudah naik sidik terkait dengan laporan Kartika Putri. Oh, tersangka. Belum. Naik sidik. Udah? Handphonenya disita. Kelabakan. Udah? Ya, itu judulnya ya. Setelah itu baru kita bicara. Ini gimana? Udahlah Bang, kalau gitu kita tekan kontrak aja Bang. Karena dia bicara, katanya sudah bicara dengan Dr. Oki. Saya nggak bohong-bohong nih. Oke kontrak, dia minta kontrak. Bukan saya. Oke, sepakat harga, oke teken. Nah pertanyaannya, kalau dia memutus kontrak, urusan Kartika Putri dengan illegal access, terus kira-kira menurut kalian nasib dari kontrak perusahaan yang 10 tahun ini berlangsung apa enggak? Pasti enggak lah. Nah jadi pertanyaan sama saya justru, jaksa yang tadinya sudah akan memproses P21 sekarang kok terbengkalai. Mereka yang minta pokok perkaranya mana? Kan illegal access yang tersangka. Terus diajukan. Padahal sudah mau P21 tahap 2. Saya sudah ketemu dengan jaksa namanya Edi. Tolong kalian tanya itu di Kejati. Kemudian dilemparkan lagi setelah dia keluar tak ditangguhkan yang kedua. Lalu kemudian pihak Kejaksaan Tinggi minta bagaimana dengan pokok perkara Kartika Putri? Digelarlah oleh Polda Metro. Terakhir jadi tersangka juga, dikirim. Mereka minta gelar ke Mabes. Digelar, dua-dua TSK tetap jalan. Kok sekarang macet itu Kejaksaan Tinggi sama Kejaksaan DKI? Bagaimana berikutnya? Kan ada ormas, ada organisasi, ada orang lain. Kan bisa saja. Ya saya berharaplah ada organisasi yang peduli dengan ini supaya persoalan ini cepat diungkap. Apalagi saya sudah serahkan kuasa juga terkait dengan forbata intelektual. Master hukumnya. Persi hukumnya. Kenapa seperti itu? Itu loh. Nah cuma yang saya mau bilang sama kalian, kalau dia bilang rasa debt collector Rasman, ngapain dia kirim 100 juta sama saya? Kalau dia bilang saya ini rasa memeras dia, kenapa dia kirim sepatu sama saya? Hah? Kenapa saya diperkenalkannya ke tim-tim dia? Jadi kenapa saya ledakkan ini satu-satu bos, satu-satu. Maka saya bilang kita tuh bicara terukur. Ya, kalian tanya sama dia. Bagaimana logikanya? Bagaimana logikanya saya memeras rasa debt collector dia sementara dia kirim duit sama saya? 100 juta. Benar nggak Mi? Malam itu. Dan kita diajak nginap di mana nih? Hotel Mulia ya? Hah? Mulia kan? Ya, saking terima kasihnya dia ke saya. Kok dibilang saya debt collector? Ada yang mau ditambahkan? Bung, coba. Ini wakil ketua di bidang hukumnya nih. Tim kita ini begini. Saya bukan mau menyuruh mereka ini tampil ke media, bukan. Saya mau buktikan bahwa semua tim RAN itu dalam hal penanganan kasus ini ya, ini berbeda-beda lawyer. Maksudnya beda-beda lawyer law firm.
mereka ini orang-orang tangguh gitu. Sehingga saya minta mereka memberikan pendapat dan pikirannya. Silakan. Ini Bung Donald Sinaga. Oke, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya hanya berkata substansi hukum. Jadi ini juga terkait gugatan. Biar marwah pengacara itu tidak sembarangan orang memutuskan kuasa. Kalau tidak perlu diputus, kalau perlu dikejar-kejar seperti Bang Rasman ini. Jadi marwah kita hancur dibikin oleh Dr. Richard Lee ini. Jadi lain kali tidak ada lagi pengacara yang bernasib demikian gitu loh. Jadi mungkin itu aja. Bang Leo sedikit bertanya terkait dengan video yang bilang bahwa Bang Leo makan ikan itu silakan. Kenapa Pak? Ikan apa mujair? Udah.